Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Akuntansi Perpajakan Angkatan 21, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Bau-Bau. Saya Ainun Wulandari dan rekan-rekan saya Priyanti Albonto dan Muhammad Fadli Akbar. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul transaksi dalam mata uang asing, yaitu akuntansi untuk valuta asing, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, cakupan pembahasan sekilas tentang materi yang akan kami bahas. Pertama, perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Kedua, akuntansi dengan menggunakan valuta asing. Ketiga, isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Konsep mata uang. Salah satu yang perlu dipahami terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan nilai tukar. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah 1. Mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Kedua, mata uang penyajian, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ketiga, mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional. Kemudian, menentukan mata uang fungsional. Menurut PSAK nomor 10, revisi tahun 2010, menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas. Pertimbangan bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang 1. Paling mempengaruhi harga jual. 2. Suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan. Kelima, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Dapat dilihat dari tabel tersebut, indikator pertamanya yaitu hubungan operasi dengan entitas induk. Dalam mata uang fungsional adalah mata uang lokalnya, yaitu operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Kemudian, dalam mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induknya, yaitu aktivitas yang dijalankan adalah perpanjang tanganan entitas induk. Selanjutnya, indikator kedua, yaitu transaksi dengan entitas induk. Dalam mata uang lokalnya, yaitu transaksi dengan perusahaan induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasinya. Sedangkan mata uang fungsional induknya, yaitu transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Selanjutnya indikator ketiga, yaitu hubungan terkait arus kas. Dalam mata uang lokalnya, yaitu arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung memengaruhi kinerja entitas induk. Sedangkan dalam mata uang fungsional induknya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi di luar negeri secara langsung memengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian indikator keempat, independensi keuangan. Dalam mata uang lokalnya, yaitu operasi di luar negeri dapat mencakupi kebutuhan sendiri dan tidak terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan.
Sedangkan dalam mata uang fungsional induknya, yaitu operasi di luar negeri, dapat mencakupi kebutuhan sendiri dan terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Baik, selanjutnya jenis-jenis nilai tukar. Terdapat jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi, yaitu ada 3. Pertama, kurs spot, yaitu nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Kedua, kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Ketiga, kurs forward, yaitu nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Kemudian, rotasi dan perubahan nilai tukar. Dari sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yaitu nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Cara perhitungannya yaitu DER atau Debt to Equity Ratio, sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan bagi 1 unit mata uang asing. 2. Nilai tukar tidak langsung, yaitu jumlah mata uang yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Cara perhitungannya yaitu IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan bagi 1 rupiah. Baik, selanjutnya tentang akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK nomor 10, revisi tahun 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Kedua, transaksi pinjam-meminjam dana, ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Ketiga, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Selanjutnya, alur transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu transaksi valuta asing dicatat pada nilai tukar aktual sehingga memunculkan ada aset dan liabilitas moneter. Yang kedua yaitu akhir periode pelaporan. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian aset dan kewajiban moneter. Selanjutnya yaitu transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi dalam rangka memperoleh keuntungan. Contoh transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing, yaitu pada tanggal 1 November tahun 2015, PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Bank Penduduk Indonesia atau BPI untuk menjual 10.000 US dollar dengan kurs untuk 90 hari sebesar 13.700 per US dollar. Nilai tukar spot per tanggal 1 November tahun 2015 adalah 13.600 rupiah per US dollar. PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan US dollar kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Pada tanggal 1 November 2015,
Pada kurs spot 1 USD dinilai seharga 13.600. Pada kurs forward 1 US dollar dinilai seharga 13.700 dalam 90 hari. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, 1 US dollar dalam kurs spot dinilai seharga 13.400. Pada kurs forward, 1 US dollar dinilai seharga 13.600 pada 30 hari. Pada tanggal 30 Januari tahun 2016, 1 US dollar dalam kurs spot dinilai seharga 13.500. Atas transaksi spekulasi, maka PT Nusantara akan mencatat sebagai berikut. Pada tanggal 1 November tahun 2015, aset keuangan pada liabilitas keuangan senilai 137 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, liabilitas keuangan pada keuntungan transaksi mata uang asing senilai 1 juta rupiah. Pada tanggal 30 Januari tahun 2016, liabilitas keuangan pada keuntungan mata uang asing senilai 1 juta rupiah. Mata uang asing pada kas senilai 135 juta. Liabilitas keuangan pada mata uang asing senilai 135 juta rupiah. Kas pada aset keuangan senilai 137 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didominasikan dalam mata uang asing. Contoh transaksi ekspor. PT Nusantara memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk mendukung keamanan kepada bandara-bandara di kawasan Asia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, PT Nusantara melakukan penjualan 10 unit mesin pemindai kepada Bandar Udara Changi di Singapura. Harga jual mesin ini senilai 100.000 dolar Singapura. Atau beban pokok penjualan adalah 60% dari harga jual, yang pembayarannya akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari tahun 2016. PT Nusantara memiliki akhir periode akuntansi per 31 Desember, serta memberikan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, kurs spotnya 10.200. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, kurs spotnya itu 10.250. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 2016, kurs spotnya senilai 10.150. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, piutang usaha pada penjualan senilai 10.200 juta rupiah. Beban pokok penjualan pada persediaan senilai 6.120 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, piutang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing senilai 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari tahun 2016, kerugian perubahan kurs valuta asing pada piutang usaha senilai 100 juta rupiah. Valuta asing pada piutang usaha senilai 10.150 juta rupiah. Kas pada valuta asing senilai 10.150 juta rupiah. Perbandingan transaksi ekspor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Dalam transaksi rupiah pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, piutang usaha pada penjualan senilai 10.200 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, tidak terdapat jurnal. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 2015, kas pada piutang usaha senilai 10.200 juta rupiah. Dalam transaksi dolar Singapura, pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, piutang usaha pada penjualan senilai 10.200 juta rupiah.
Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, piutang usaha pada keuntungan selisih kurs senilai 50 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari tahun 2016, keuntungan selisih kurs pada piutang usaha senilai 100 juta rupiah. Valuta asing pada piutang usaha senilai 10 miliar 150 juta rupiah. Kas pada valuta asing senilai 10 miliar 150 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, entitas akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan, bertujuan untuk memperoleh nilai tukar yang dianggap menguntungkan bagi entitas. Contohnya yaitu pada kasus ini menggunakan kasus pembayaran jasa pelatihan yang diberikan oleh 5 orang tenaga ahli. PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya, kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November tahun 2015 dengan kurs sebesar 15.500 per euro. Maka pencatatan yang dilakukan PT Nusantara yaitu pada tanggal 1 November tahun 2015, mata uang asing pada kas senilai 1 miliar 550 juta rupiah. Pada tanggal 15 Desember tahun 2015, mata uang asing pada keuntungan perubahan kurs senilai 20 juta rupiah. Beban pelatihan pada utang usaha sebesar 1 miliar 570 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, kerugian perubahan kurs pada utang usaha senilai 10 juta rupiah. Mata uang asing pada keuntungan perubahan kurs senilai 10 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari tahun 2016, utang usaha pada keuntungan perubahan kurs senilai 20 juta rupiah. Kerugian perubahan kurs pada mata uang asing senilai 20 juta rupiah. Utang usaha pada valuta asing senilai 1 miliar 560 juta rupiah. Isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Perolehan aset tetap di luar negeri. Berdasarkan PSAK 16, pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan didenominasikan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Contoh perolehan aset tetap di luar negeri. PT Nusantara membeli sebuah lahan berupa tanah di Malaysia seharga 1 juta ringgit Malaysia. Pada tanggal 1 Juni 2015, tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membangun pabrik perusahaan dalam rangka mendukung rencana ekspansi di luar negeri. Perusahaan memilih menggunakan model biaya historis untuk mencatat aset sejenis. Diketahui pula informasi kurs spot ringgit Malaysia atas rupiah sebagai berikut, yaitu kurs spot pada tanggal 1 Januari 2015 senilai 3.500 dan kurs spot pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 3.400. Berdasarkan informasi di atas, maka jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara sebagai berikut. Langkah pertama, mencatat nilai tukar valuta asing terhadap mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada 1 Juni 2015, sehingga diperoleh valuta asing pada kas sebesar 3 miliar 500 juta. Lalu mengeliminasi aset valuta asing yang akan digunakan untuk membeli tanah seharga 3 miliar 500 juta, sehingga diperoleh tanah terhadap valuta asing senilai 3 miliar 500 juta.
Selanjutnya, dilakukan penyesuaian nilai tanah pada akhir periode pelaporan. Terjadi penurunan nilai kurs spot dari nilai kurs pada saat perolehan aset, sehingga perusahaan mengakui adanya penurunan nilai. Dan dicatat kerugian perubahan kurs terhadap penurunan nilai tanah sebesar 100 juta rupiah.